Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu kembali di sekolah Minggu. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mulai sekolah Minggu kita. Kita pujikan hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati, gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati, gunakan mulutmu. Hati-hati, gunakan mulutmu. Hati-hati, gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan mulutmu. Kakimu. Hati-hati, gunakan kakimu. Hati-hati, gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan kakimu. Matamu. Hati-hati, gunakan matamu. Hati-hati, gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan matamu. Nah, adik-adik, di lagu hari ini kita diminta untuk kita hati-hati menggunakan semua apa yang ada dalam kehidupan kita. Organ-organ tubuh kita, termasuk mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan semua yang ada dalam tubuh kita harus kita hati-hati menggunakan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau mempertemukan kami kembali di ibadah sekolah minggu, dan kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami selalu setia dan taat dan ikut dengan sekolah minggu hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat kakak undang semua kita untuk bangkit berdiri. Adik-adik semua ada di rumah. Kita pujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sungai itu sepertinya mengalir terus, tidak akan pernah berhenti. Nah, kita masih tetap berdiri, kita masih tetap pujikan sebuah lagu, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Dia mati bagi kita. Oke, kita pujikan lagu ini. Sahabatku, kau
sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Nah, pujian kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat kita. Kemanapun kita pergi, Dia tetap bersahabat dengan kita. Bahkan Dia mati untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan ada untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, bahwa ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu harus kita tanamkan dalam hati kita, dan kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mempertemukan kami kembali di sekolah minggu, dan kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, dan saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Berkati guru-guru kami yang telah mempersiapkan bagi kami, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Udah mulai ya? Halo, shalom adik-adik semua. Senang sekali bertemu lagi di hari Minggu ini. Lause Erma lagi ngapain ya? Ini lagi mau makan buah nih. Kenapa ya hari ini Lause Erma bawa buah ya? Nah, ini ada hubungannya dengan cerita yang mau kita dengar hari ini. Ini buah jambu. Buah jambu itu pasti ada pohon jambunya, ya kan? Ada pohon, terus ada buahnya. Terus bagaimana ya bisa sampai ada buah jambu? Ada yang tahu nggak dari mana asalnya?
Kalau adik-adik perhatikan, lihat ya. Lihat buah jambu ini. Ada apa? Ada biji. Ya. Nah, Lause sudah keluarkan bijinya. Nih bijinya. Nah, ya. Ini bijinya ya. Ini biji buah jambu. Nah, dari biji buah jambu inilah akhirnya kalau kita tanam itu akan bertunas, berakar, bertumbuh menjadi pohon yang besar dan akhirnya berbuah. Hari ini kenapa kita bicara biji, terus bicara tentang berakar, bertumbuh, terus berbuah? Kenapa ya? Nah, sebelumnya Lause juga mau kenalkan seseorang, ya. Nanti di dalam cerita ini ada seseorang yang namanya penabur, ya. Nah, siapakah penabur ini? Penabur ini adalah orang yang menanamkan benih, memberikan benih ke dalam tanah, ya. Kalau benih tidak masuk ke dalam tanah, dia tidak akan pernah bisa tumbuh, ya. Jadi, bagaimana benih ini bisa tumbuh? Nah, kita akan minta satu teman untuk bercerita. Siapa ya? Kita akan minta Koko untuk bercerita. Ya, siapa yang sudah siap mendengar cerita? Saya. Kita panggil Koko. Koko. Shalom teman-teman. Senang sekali Koko bisa hadir di sini, ketemu teman-teman semua. Yeay! Koko hari ini mau cerita nih. Siapa yang mau mendengar cerita? Saya. Semuanya mau mendengar cerita ya. Ceritanya seru loh. Ini tentang seorang penabur. Tadi Lause Erma sudah kasih tahu kan, penabur itu adalah orang yang memasukkan benih ke dalam tanah supaya benih bisa tumbuh. Nah, pada suatu hari penabur itu pergi keluar dan menaburkan benih. Ya, jalan lalu menaburkan benihnya. Pertama kali benihnya itu jatuh di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan, teman-teman tahu kan? Ada motor lewat, ada mobil lewat, terus ada orang jalan sana, jalan sini. Nah, benihnya diinjak-injak, jadi mati deh. Lalu juga ada burung-burung yang memakan semua benih-benihnya. Jadi benihnya tidak tumbuh. Nah, lalu si penabur jalan lagi dan ditaburkan lagi benihnya. Nah, kali ini benihnya jatuh di batu-batu. Benihnya tumbuh nggak? Ternyata tumbuh, tapi tumbuhnya kecil aja. Waktu kena matahari yang sangat terik, benihnya mati. Nah, terus penabur jalan lagi, ditaburkan lagi. Jatuhlah benih ke dekat semak-semak belukar. Semak-semak belukar itu kan kayak rumput-rumput yang banyak tinggi gitu kan. Nah, benihnya nggak bisa tumbuh juga karena kejepit sama semak-semak belukar, nggak bisa tumbuh. Terakhir penabur taburkan lagi benihnya. Nah, tahu nggak teman-teman, kali ini jatuhnya di tanah yang baik, tanah yang subur. Begitu benih itu jatuh di tanah yang subur, benih itu bertumbuh, dia bertunas, berakar, tumbuh besar. Dan seperti biji jambu yang dipegang oleh Lause Erma tadi, kalau ditanam di tanah yang baik, maka dia
akan bertunas, berakar, tumbuh jadi pohon yang besar, akhirnya berbuah jambu dan jambunya bisa dimakan. Nyam nyam nyam, enak sekali. Nah, itulah cerita tentang si penabur yang benihnya jatuh di tempat yang berbeda-beda. Dan benihnya ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Ada yang tumbuh sangat subur. Nah, itu ceritanya maksudnya apa ya? Kita tanya Lause Erma ya. Oke, Lause Erma. Bagaimana mendengar ceritanya Koko? Seru kan? Tentang seorang penabur. Ketika dia menabur, lalu benihnya itu jatuh di beberapa tempat. Lihat, perhatikan ini ya. Jadi benihnya ketika jatuh ke dalam tanah, dia ditanam dulu, ya kan? Lalu ketika sudah berada dalam tanah, dia berakar. Setelah berakar, lalu dia bertunas. Setelah bertunas, dia bertumbuh menjadi pohon besar, barusan akhirnya berbuah. Ya. Nah, itulah yang terjadi dengan biji jambu. Ya, biji jambunya ditanam dulu, lalu dia berakar, bertunas, bertumbuh, baru dia berbuah jadi buah jambu yang tadi dipegang oleh Lause. Nah, seperti cerita Koko tadi, benih yang pertama kali ditaburkan itu jatuhnya ke pinggir jalan. Itu maksudnya apa ya? Nah, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan yang sering adik-adik dengar setiap minggu. Firman Tuhan itu ketika didengar, ya, ketika didengar, apakah jatuhnya di pinggir jalan? Jadi di pinggir jalan itu maksudnya tidak sempat tumbuh. Benihnya itu tidak sempat tumbuh. Firman Tuhan itu ketika masuk ke dalam hati kita belum sempat tumbuh. Sudah dimakan burung, sudah diinjak-injak, ya. Nah, itu bukan tempat yang baik untuk benih tumbuh. Nah, yang kedua, Koko cerita bahwa benih itu, firman Tuhan itu jatuh di tempat berbatu-batu. Firman Tuhan itu tumbuh nggak? Tumbuh, tapi cuma tumbuh kecil aja, tapi lalu mati. Cuma semangat di awal aja, setelah itu tidak melakukan firman Tuhan lagi. Nah, yang selanjutnya Koko cerita bahwa benih itu, firman Tuhan itu jatuh di semak belukar. Ya, semak belukar itu menghimpit benihnya sehingga tidak bisa tumbuh. Ya, semak belukar itu seperti ketika kita lebih mementingkan yang lain daripada Tuhan, maka firman itu tidak tumbuh lagi. Ya, jadi yang paling benar itu bagaimana? Yang paling benar itu adalah benih itu harus ditanam di tanah yang baik, tanah yang subur. Ya, jadi kita semua harus menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur, sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menyimpannya dalam hati sehingga dia berakar, bertunas, bertumbuh, dan akhirnya berbuah lebat. Ya, sama seperti firman Tuhan kita hari ini ya, ada di dalam Lukas pasal 8 ayat 15b. Setelah mendengar firman, menyimpan dalam hati, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas pasal 8 ayat 15b. Setelah mendengar firman, menyimpan dalam hati, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kiranya adik-adik semua ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mendapatkan benih, kiranya kita menyediakan hati yang subur supaya kita dapat menghasilkan buah yang lebat. Ya,
Baiklah, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan cerita tentang seorang penabur, di mana benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah bebatuan, ada yang jatuh di semak belukar. Itu semuanya tidak tumbuh dengan subur. Jadi benih itu harus jatuh di tanah yang baik. Firman Tuhan harus jatuh di hati yang baik. Kami harus menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga firman Tuhan dapat ditanam di dalam hati kami, berakar, bertunas, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya kami terus berbuah lebat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita, saatnya kreativitas. Nah, adik-adik kan sudah dibagikan kertas ya, kertas untuk mewarnai. Jadi hari ini kreativitas kita sederhana. Kita hanya butuh kertas yang sudah dibagi dan pensil mewarnai atau krayon ya. Saya jelaskan dulu apa yang kita warnai hari ini. Kalau masih ingat tadi ceritanya, ada penabur yang menaburkan benih ya. Benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan oleh burung. Lalu ada benih yang jatuh di tanah bebatuan. Ya, dia hidup sebentar, lalu karena panas matahari dan akarnya tidak bisa tumbuh karena batu-batu, dia mati. Seperti firman Tuhan yang tumbuh sebentar, semangat sebentar, lalu tidak dilakukan lagi. Kalau yang pertama itu benihnya tidak pernah tumbuh karena tidak pernah didengarkan dengan baik ya. Lalu benih selanjutnya jatuh di daerah semak berduri atau semak belukar ya. Benihnya tumbuh namun terhimpit oleh semak belukar, semak berduri sehingga akhirnya mati juga. Lalu benih yang terakhir berada di tanah yang subur sehingga tumbuh dengan lebat. Kalau ini contohnya adalah tanaman anggur ya. Oke, jadi bagaimana kita mewarnainya? Kita mewarnainya kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau matahari, kreativitas adik-adik lah mau gambar matahari seperti apa ya, mewarnai matahari seperti apa, warna tangan, warna benih, warna burung, terserah ya. Kalau warna tunas, ini tentu daunnya hijau, batangnya coklat seperti itu ya. Nah, tumbuhan anggur kira-kira seperti ini. Nah, ada yang beda nih. Kalau adik-adik perhatikan, ini gambar hatinya. Warna hatinya kok seperti ini ya Lause ya. Nah, seperti yang kita dengar tadi firman Tuhan bahwa hatinya yang pertama itu tidak menerima firman Tuhan dengan baik sehingga mati. Firman Tuhan mati di dalam hatinya. Yang kedua itu yang ditanam bebatuan dan di semak berduri, firman Tuhan itu sempat tumbuh, namun akhirnya juga mati. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan yang ada di hati yang baik, di tanah yang baik? Dia tumbuh dengan subur dan dengan baik. Ya, jadi makanya hatinya, warna hatinya itu berbeda. Ya, demikian kreativitas kali ini. Semoga adik-adik menikmatinya, mewarnai. Selamat hari Minggu. Shalom.